Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme friends, halo moms. Kembali lagi kita akan ngobrol-ngobrol banyak banget hal. Tapi hari ini di MamaCast bersama Podme Special Ramadan, kita akan ngobrol tentang ide bisnis menjelang Lebaran. Tapi sebelumnya kita minta tepuk tangannya yang meriah dari seluruh warga studio. I love you, 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 Mama Ade, Mbak Ade. Halo. Hai, tuh kasurnya seksi. Hai Mae. Hai. Halo. Enggak, yang ini enggak seksi. Belum denger gue ketawa aja lu. Ayo ketawa. Enggak udah. Cepetan ketawa. Tadi udah di depan aku udah opening bahwa kita akan ngobrol tentang ide bisnis menjelang Ramadan. Biasanya kan emang ya kalau misalnya udah mau jelang Ramadan tuh banyak bermunculan ide ide bisnis-bisnis Cuan dari para moms gitu. Tapi yang Duduk di sini biasanya aja gue mikirin cuan. Kan main. tapi yang biasanya Mama Ade lihat apa sih yang rame nih pas mau Ramadan mau Lebaran? Jualan nih ya. Jualan. Ya kalau misalkan, jadi kita bagi dua dulu nih. Biasanya kalau ada ibu-ibu yang bukan pekerja, pasti semua dibabat nih biasanya. Mulai dari jualan es buah, homemade industri kue nih. Terus atau bisa jadi dia jualan ya lebih ke makanan lah ya. Kalau yang pekerja-pekerja, ibu-ibu pekerja tuh maunya yang praktis biasanya. Reseller jadi jualan apa baju mukena yang kayak gitu-gitu biasanya. Betul. Tapi sekarang semua apa sih bisa jadi duit kayaknya ya. Maksudnya asal kita bisa lihat peluang, jadilah gitu. Sepakat. Dan ada modal juga. Tapi semua nggak melulu soal modal sebenarnya kan. Itu kan bisa kita putar lagi kan. Tergantung kita niatnya aja mau kayak gimana gitu. Kalau misalkan emang niatnya pengen full jualan, itu pasti ya lumayan modalnya bener-bener udah mateng dipersiapin gitu. Tapi kalau yang cuman sekedar cari sampingan, ya udah. Gitu. Sekarang kan juga ada model yang dropshipper juga ya. Ya banyak banget. Itu juga paling nggak ya modal kuota lah ya. Kalau itu ya benar. Sama bikin caption kolase foto ya betul. Emang pas dari mulai pandemi itu emang walaupun nggak Lebaran itu emang udah banyak bermunculan bisnis ya. Kalau selama apalagi ini sih, Lebaran gitu iya, kan banyak udah mulai banyak. Apalagi kan kalau pemerintah kan gadangnya kalau cewek itu, perempuan itu tulang punggungnya keluarga. Jadi nggak jadi main queue di rumahnya, tapi mereka juga harus kerja apa segala macam gitu ya, super power lah gitu kan. Jadi ya mau nggak mau perempuan itu sekarang udah jadi kayak yang ini juga deh, pemberi nafkah juga gitu kan. Pandemi juga ya kita tahu banyak yang di rumah kenapa segala macam. Bahkan kadang-kadang kalaupun mereka bukan tulang punggung ya artinya mereka difasilitasi suami tapi tetap pengen jajan sendiri, pengen perawatan. Betul. Kenapa mesti begini Me time, ya. Betul. Kongko sama ibu-ibu arisan. Benar. Dari duit jualan itu gitu. Jadi kalau mau eyeliner dikit-dikit gitu ya, nggak bikin proposal dulu kita, nggak bikin pengajuan alasan kenapa aku harus punya eyeliner merek itu. Iya, self reward buat sendiri lah ya. Iya betul ya kan? sekali. Betul. Dan dulu nih waktu zaman pandemi aku jadi inget dulu awal-awal pandemi itu kan kebetulan suamiku tuh kerja di dunia hiburan. Itu salah satu yang paling terdampak ya. Jadi alhamdulillah masih punya pekerjaan tapi memang dapat potongannya lumayan. Jadi kita waktu itu cuma dapat gaji 25%. Lumayan ya kan dari 100% 25% itu mikirnya kayak apa. Tapi waktu itu alhamdulillahnya dapat jalan lain. Pas Ramadan itu aku kenalan sama temanku itu dia kayak semacam warehouse gitu, peralatan rumah tangga. Dan aku cuma jualin satu item doang. Yaitu? Saat itu musim bulan Ramadan dan aku cuma jualin toples. Toples aku cuma pasarin di IGS waktu itu ya. Tahu. Ya Allah, Masya Allah banget kalau inget ya, itu selama bulan Ramadan aku berhasil ngejual sekitar 300 toples. Banyak banget. Yang tadinya berpikir kita nggak lebaran tahun ini, alhamdulillah bisa lebaran, Bunda. Tuh, jadi kan, ada kemampuan di situ ada jalan. Betul
yang penting itu kita bisa melihat peluang gitu ya, gitu dari mana gitu. Dan itu juga waktu itu cuma lewat IGS aja, terus aku cuma nunjukin ini toplesnya ini nih kaca ting 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 gitu, cuma nunjuk yang kayak gitu aja. Pokoknya ini banget deh. Jadi sebenarnya tuh banyak banget peluang-peluang yang ada nih moms, apalagi di Lembaran ini kan seasonal ya, dan orang itu bisa dibilang agak nggak mikir dua kali kalau karena dia berpikir dia punya cadangan THR uang. Jadi kalau spending money itu kadang-kadang nggak mikir nih, itu kita manfaatkan psikologis yang ada di situ gitu loh. Kita pilih barang yang tepat gitu, pemasaran yang tepat, itu pasti insya Allah bisa jadi lihat target pasar sih ya. Target maksudnya pasarnya. kita masarin juga nggak asal masarin kan, pasti mungkin kayak Mbak tadi kan bilang di IGS, tapi wah teman-temannya pasti udah pas momentum juga kan, Lebaran apa Ramadan juga. Ya itulah kita lihat target pasarnya betul. Biasanya sering ditawarin nggak sih Mbak Ade sama teman-teman yang jualan gitu? Ditawarin beli. Iya Sering sih ditawarin, kadang nggak tega juga ya, apalagi kan kalau kita lihat backgroundnya mungkin mereka sempat dirumahkan atau apa ya, ibaratnya anggaplah kita membantu UMKM lokal lah, ibaratnya gitu kan. Maksudnya ya kalau lagi model kayak gini sebenarnya kita harus hitung-hitungan, tapi jangan hitung-hitungan gitu, bingung kan? Dan sekarang kita manfaatin juga online kan, kan udah tadinya belum ada, tapi karena pandemi kita jadi harus online, ya itu bagus sih, jadi kita selangkah lebih maju kan. Bahkan sekarang tuh juga ada yang nggak perlu apa-apa kecuali kuota ya, bisa afiliasi juga kan. Itu nggak pakai modal apa-apa malahan ya, cuma sebar-sebar link aja. Sebar link. Tapi sebar-sebar link itu ya tadi balik lagi kata Mbak Ade, kita harus tertarget. Percuma kalau kita nggak misalkan kita taruhlah ini cuma affiliate doang ya, misalkan gitu ya, modal kuota katanya. Terus kita sebarin baju, misalkan baju menyusui, tapi ditaruhnya di grupnya tuh grup mahasiswa. Lah siapa yang bapak-bapak? Siapa yang mau beli? Kalau barang bapak-bapak taruh grup ibu-ibu, mungkin ibu-ibu masih mau beli. Tapi kalau bapak-bapak belum tentu. Tapi biasanya suka ada yang nyantol sih. Ini buat buat istri saya. Setelah dikilik-kilik gitu kan, setelah kita nggak mau beli buat bini lo, setelah dipaksa ya kan. Kalau nggak dipaksa mereka nggak kepikiran banget. Kita realistis. Jadi kayak kalau boleh dirangkum gitu, bisnis ini punya kita harus ada trik tersendiri ya. Kita harus perhatikan kayak misalnya target market tuh kata Maya tadi. Juga lokasi ya nggak sih kalau misalnya jualannya offline ya. Atau juga target marketnya kalau online. Kemudian kalau kita jualannya by online, yang terutama itu service atau kecepatan respon ya. Itu harus diperhatikan penting banget. Sama ini mau jualan apa? Jadi jangan maunya sejadah, atau ntar dibilangnya sarung lah apa segala. Ya mungkin ini, tapi better fokus sih kalau menurut saya. Betul. Ya kan? Tapi kayak tadi aku toples doang ada yang palu gada juga sih, asal dia bisa maintainnya aja, dia bisa ngejalaninnya asal jago ngejual. Asal jago ngejual. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal bisnis, terlalu palu gada itu juga nggak bagus. Karena nanti gini, orang sebisa kalau mau long term ya, mau long term nih berdasarkan tapi kalau seasonal itu biasanya sih seasonal ya palu gada. Kurma aku punya, kue aku punya, mukena sejadah apa gitu ya. Tapi kalau mau long term itu sebisa mungkin kita fokus ke salah yang memang itu jadi yang jadi unggulan kita. Jadi orang kepikiran, oke, aku mau nyari ayam ungkep, berarti aku nyari Mam Irma. Ya kan? Sekalian promosi ya. Kue juga, kue sagu ada sih. Beli ketoprak itu Mam Irma. Ketoprak enak loh Mam Irma. Acara apa ini? Jadi kayak gini. Buka masih lama lagi. Gimana ya? Nggak jualan hari ini ya, nggak jualan. Jadi ketoprak shiratake. Iya, bebek juga kok. Iya. Dan terakhir sebelum waktu habis adalah yang penting juga tawarkan diskon ya, potongan harga. Jadi kayak itu merupakan daya tarik juga. Oh, di sana harganya even maksudnya harganya sama, tapi di sana ada diskon. Ya berarti beda lah harganya. Tapi jangan asal diskon juga, mesti dihitung. Jangan sampai jadinya boncos juga gitu ya. Itu kita namanya berbisnis itu bukan amal ibadah. Maksudnya bukan sedekah gitu ya. Jadi sebisa mungkin ada perhitungan untuk untung ruginya, modalnya berapa, terus begitu kuotanya juga dihitung gitu. Jangan sampai kita rugi ya, karena siapapun yang berjualan itu pengen carinya cuan dong, Mbak Ade, cuan.
Sekian. Mam, terima kasih ya sudah ngobrol sama kita. Seru kan? Mudah-mudahan bisa dapat insight yang baik atau insight yang positif dari obrolan kita. Kita ketemu lagi nanti. Sampai jumpa. Dah.